Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fijibni. Saya di sini akan mewawancarai seorang pedagang yang berada di Desa Bulak Paren. Dengan Bapak siapa? Sugiono. Dengan Bapak Sukiono. Nah, di sini saya akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan ya, Pak. Ya. Yang pertama, apa yang membuat Bapak itu bikin usaha kayak gini? Soalnya kebutuhan sayur itu kebutuhan pokok mas primer. Iya. Jadi setiap ibu-ibu, setiap rumah tangga itu butuh semuanya. Tuh, jadi saya bisa di sini tuh apa artinya supaya warga sini tuh ya di sinilah, nggak usah di jauh-jauh di pasar. Kadang ada yang malas ke pasar, makin di sini. Kalau ada yang pasar juga kadang-kadang ada yang lupa pasti ke sini. Iya. Karena kebutuhan primer mas, orang masak segala macam. Itu aja. Alhamdulillah ini baru nggak lama, baru 1 bulanan lah. Tapi alhamdulillah apinya langsung jadi. Iya, langsung jadi. Cukup, Pak. Terus yang kedua ini, menurut Bapak apa sih yang harus dilakuin biar usahanya ini sukses? Oh, ya, yang sukses gitu ya. Iya. Yang pertama itu harus komplit mas. Komplit. Setiap kebutuhan ibu itu harus komplit. Jadi dia nggak jauh-jauh ke belakang bawah pasar ya. Bawah pasar apa yang dibutuhkan tiap apa namanya masak itu ada, kayak sayuran, lauk segala macam itu ada. Jadi orang itu kalau langsung ke sini langsung ada semuanya seperti itu aja. Terus keduanya tempat harus strategis. Oh, Bisa dilihat dari kanan kiri sebelah sini. Lah ketiganya itu sini kan banyak orang dagang. Iya. Warteg, pecel lele segala macam. Dia tuh butuh sayur, butuh lauk. Dan dia nggak mau jauh-jauh ya ke sini pasti lah. Itu aja. Jadi butuh tempat yang bagus, terus kebutuhannya komplit, insya Allah ya maju lah. Amin. Iya. Terus yang ketiga, apa yang Bapak pikirkan tentang seorang karyawan? Ikan seorang karyawan, artinya maksudnya Kayak karyawan itu kayak gimana sih yang baiknya? yang baik itu karyawan yang baik itu apa artinya mencermati. Contoh namanya karyawan warung ya, Iya. dia harus tahu ilmu-ilmunya yang bosnya itu. Jadi suatu saat dia bakal bisa buka lah seperti itu. Contoh mamanya saya punya karyawan nih, Iya, Pak. ya karyawan usaha apa, jadi ya si karyawan itu harus tahu ilmu-ilmunya dari mulai belanjanya gimana, cara apa namanya penjualannya gimana, dia harus tahu kan. Kalau dia udah tahu, punya modal, harus buka sendiri, jangan jadi karyawan terus. Iya, Pak, benar, Pak. Itu kalau yang karyawan yang maksudnya karyawan yang baik gitu maksudnya. Karyawan yang baik ya karyawan yang harus tahu pekerjaannya yang dikerjain itu. Baik, Pak, baik. Lanjut yang keempat, Bapak pernah nggak sebelumnya itu jadi karyawan? Pernah karyawan di bakso, karyawan di pecel lele, karyawan sayuran. Makanya saya sekarang itu cuma ngambil ilmunya saja. Kita ngambil ilmunya, udah tahu, kita buat sendiri, ngapain lama-lama. Gitu. Jangan jadi karyawan yang lama lah, harus bisa jadi bosnya, seperti itu. Iya, Pak, benar, Pak. Prinsip saya seperti itu. Kalau udah tahu ilmunya, udah buka sendiri. Terus yang kelima, selain Bapak, ada nggak keluarga Bapak yang jualan juga, jadi wirausahawan juga? Ada pasti itu ada. Kayak usaha seafood di Jakarta, terus usaha sayuran juga di desa sebelah itu ya. Aku juga belajar dari mereka seperti itu. Ada kan? Usaha seafood, pecel lele, usaha sayuran, ada. Nah, Bapak bisa nggak cerita tentang awal mulanya Bapak bikin ini? Kayak perjuangan dari awal tuh Wah, gimana? iya. Jadi saya usaha itu mas, apa namanya, dari mulai jualan kecil ya, Iya. kayak cilok, sampai jualan rujak bebek, sampai apa namanya ikut nelayan. Yang endingnya itu yang enak jualan sayuran. Kalau sayuran itu kita belanja nggak usah dimasak, langsung dijualin seperti itu, nggak usah dimasak segala macam. Kalau jualan pecel lele kan belanja ya, Iya. dimasak dulu, nanti masak nasi, nanti kalau sepi, aduh. Nah, kalau ini kan ya
begitu belanja langsung ditaruh truk, masak lagi. Heeh. Artinya sayuran itu ya yang udah pernah usaha yang lain ya paling enak lah, karena nggak usah masak, langsung dari kita belanja di induk ya, taruh sini udah langsung dijual, nggak usah masak, nggak usah dia, paling perawatan lah. Artinya kalau nggak habis, mana caranya supaya si sayur itu tetap seger seperti itu. Nah, itu biasanya diapain Pak sayur? Freezernya itu ada, harus punya showcase, jadi si sayur itu tetap seger. Terus menurut Bapak apa sih keunikan dari usaha yang Bapak jalani ini? Uniknya Iya, Pak. surga mas, artinya kita kan di sini ya, kebutuhan apa yang kita apa namanya inginkan itu ada semua. Lauk ada tinggal ngambil, sayuran tinggal ngambil, beras ada tinggal ngambil, ya kan? Iya. Minyak, jadi kan kayak surga, semuanya ada semuanya. Kita kan nggak beli ya kan? Iya, Pak. Pengen apa aja kan ada kan? Iya. Lah ini kan surga menurut saya, surga dunia mas. Artinya setiap kita butuh tuh ada. Kita pengen minyak ada, punya ikan ada, ya kan? Beras juga ada. Udah, kita juga kemana-mana. Seperti itu kan kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh usaha kita, bahkan kita bisa dijual oleh orang lain. Seperti kita dapat untung makan juga nggak bayar ya kan, bahkan dapat hasil. Makanya saya usaha itu tuh enak, nyaman, karena kebutuhan kita keluarga juga terpenuhi semuanya. Pengen masaknya tinggal ngambil, nggak usah bayarnya sendiri sih ya. Kalau usaha yang lain bengkel kan pengen masakan beli. Kalau kita nggak usah beli, itu aja. Bagi saya surga lah seperti itu. Beras udah ada, minyak udah ada, minyak ada, tinggal ngambilin ada, ikan juga udah ada, ya kan? Iya. Iya. Jadi nggak, udah di sini aja, udah tenang yang layani, seperti itu. Terus selanjutnya modal pertama bikin usaha ini tuh kisaran berapa? Modal awal ya? Iya. Ya antaranya 10 jutaan lah. 10 juta. Itu modal ini mas, sebenarnya sih nggak 10 juta, sebenarnya itu antaranya 30-an lah. Teman kan saya kan diminimalisir supaya apa namanya komplit dulu lah, sedikit komplit. Kelamaan terus lah airnya ya ada sokas segala macam, kumpul semuanya. Sebenarnya sih 10 juta itu kurang mas, cuman ya dicukup-cukupin lah, dicukup-cukupin nanti antara jarak sebulan itu kita nggak ngambil keuntungan, tapi apa yang kita kurang itu beli seperti itu. Kayak showcase juga ya, kayak ini apa namanya Fisher kan ya dapat kredit lah seperti itu. Kalau kita beli kontan kan kayaknya ya cukup lah uang seperti itu. Kayak itu showcase yang itu juga kredit lah. Kita udah tahu usahanya kayak maju, udah kita ambil aja kredit aja. Kalau mamanya kalau total beli cash semua mah ya lebih lah. Iya. 10 juta itu aja. Baik, terima kasih. Terus yang terakhir, pesan buat kita nih, pesan dari Bapak buat anak-anak muda ini gimana sih supaya mereka tuh bisa jadi punya usaha yang sukses kayak Bapak? Jadi gini mas, bolehlah kita jadi karyawan dulu ya. Kita beli usaha di apa, entah itu di bengkel, entah itu di usaha sayur, atau apa. Intinya kita itu ngambil ilmunya aja. Jadi kita kerja itu ngambil ilmunya dari mulai nol sampai kunci akhir ya. Artinya dari mulai belanjanya, dari cara pemasarannya, dari perawatannya seperti apa, kita udah tahu semuanya. Udah kita niat usaha seperti itu kalau memang kita suka. Jadi usaha itu yang apa artinya, yang kita suka banyak dari bengkel ya udah ilmunya bengkel itu diambil, makanya dagang sayurannya artinya kita ambil ilmunya. Awalnya memang karyawan dulu, tapi kalau udah bisa punya modal udah bisa. Terutama lokasi mas, lokasi harus strategis. Mana tempat itu bisa dilihat dari semua orang, tidak ada orang, terus nggak ada saingan jauh gitu ya udah. Jadi jangan jadi karyawan terus, kita harus jadi bosnya seperti itu. Amin. Iya itu aja. Terus ini pertanyaan dari personal saya sendiri, ini pertanyaan terakhir, perasaan Bapak setelah diwawancarai kayak gini? Ya supaya yang bisa apa namanya menyaksikan itu ya supaya bangkit punya usaha gitu. Amin. Artinya masalah modal itu gampang, yang penting ilmu mas. Kita punya ilmu apa ya dari sayur gitu kan. Ya udah kita ambil ilmunya, kita niat usaha. Masalah modal insya Allah bisa. Kalau kita udah niat, ntar dideketin sama
Pondok artinya udah niat, kita udah niat dengan sendirinya itu apa namanya rezeki adalah dari mana aja. Itu aja. Iya. Oke, cukup sekian pertanyaan kami, Pak. Ya, Terima kasih banyak telah Ya, bersedia di wawancara. ya. Saya Dava Abidini pamit mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.